Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bersama-sama berkumpul di tempat yang sangat mubarak ini untuk mengikuti rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Ibu Sartiana selaku calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Pangdam. Ibu Sartiana akan menyampaikan materi tentang penyebaran pemahaman budaya positif dalam rangkaiannya sebagai tugas aksi nyata, Bu ya. Sebagai tugas aksi nyata calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Pangdam. Lengkapnya mari kita dengarkan materi yang akan dibawakan oleh Ibu Sartiana. Silakan, Bu. Terima kasih Ibu Sri Nirwana sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu atas berkenannya hadir memenuhi undangan kami dalam rangka kegiatan diseminasi atau penyebaran pemahaman kepada Bapak dan Ibu semua. Ya, jadi ini adalah salah satu rangkaian tugas saya sebagai calon guru penggerak yang harus berbagi informasi praktik baik kepada teman-teman, Bapak dan Ibu, rekan guru semua. Izin saya boleh berdiri. Baiklah Bapak dan Ibu, mengikuti kegiatan pendidikan calon guru penggerak merupakan sebuah kegiatan yang menurut saya luar biasa menguras tenaga, menguras pemikiran, tetapi pada dasarnya adalah memotivasi kita untuk bergerak. Ya, saya akan melakukan penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Ya, tentang budaya positif. Nah, apa sebenarnya yang harus kita lakukan baik sebagai guru di sekolah ataupun peran-peran kita yang lainnya. Oke, kita lihat yang pertama. Ya, slide yang pertama ini. Ya. Dalam membangun budaya positif ada 6 kunci yang harus kita pahami bersama. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, motivasi, hukuman dan penghargaan. Selanjutnya, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 fungsi kontrol dan segitiga restitusi. Inilah yang akan coba saya share ke teman-teman semua, Bapak dan Ibu guru. Kita lihat yang pertama. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, kata disiplin ini sering sekali kita sampaikan, bahkan kita tanamkan. Kita terkadang menganggap bahwa saya ini sudah menerapkan disiplin terhadap murid saya. Nah, sekarang kita coba melihat apa sih sebenarnya disiplin. Jangan sampai kita salah persepsi tentang disiplin itu. Ya. Disiplin adalah cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, atau dengan kata lain, disiplin itu bisa diartikan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap apa yang sudah kita lakukan. Itu disiplin. Ya. Jadi ketika kita sudah bertanggung jawab, murid bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, sebenarnya dia disiplin. Nah, nilai kebajikan universal, yang mana maksud nilai kebajikan? Nah,
Nilai kebajikan di sini adalah ibaratnya sebuah payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini juga bisa diartikan sebagai fondasi kita dalam berperilaku. Nah, dalam keseharian kita biasa, atau saya tanya dulu ibu-ibu, kalau tadi disiplin sudah sering diaplikasikan, sering diterapkan terhadap peserta didik kita, murid-murid kita, kalau nilai kebajikan kira-kira yang seperti apa yang ibu pahami, atau contoh nilai kebajikan yang menjadi fondasi biasanya seperti apa? Mungkin ada bapak ibu yang bisa memberikan satu contoh nilai kebajikan yang biasa bapak ibu terapkan di kelas atau terhadap murid kita. Apa contohnya? Jujur. Misalnya, jujur, bilang jujur. Ya, apalagi yang lain? Tanggung jawab. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu adalah nilai kebajikan yang biasa kita tanamkan terhadap murid-murid kita. Oke, bagaimana Bapak Ibu, bisa dilanjut? Oke. Nah, selanjutnya kita lihat ini motivasi. Motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, Dan Gossen dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline mengatakan bahwa ada 3 motivasi yang biasa dilakukan oleh manusia. Ya, biasa kita melakukan sesuatu karena ada 3 yang memotivasi kita. Ya, bentuk motivasi yang pertama untuk motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, saya kasih contoh Bapak dan Ibu. Si Amir ke sekolah karena motivasinya ke sekolah, dia mungkin kemarin pernah dihukum, sehingga hari ini dia ke sekolah agar besok dia tidak dihukum lagi. Ya, jadi dia melakukan sesuatu karena motivasinya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kalau tidak ke sekolah tidak enak, pasti besok dikasih berdiri Kak, atau besok barangkali saya dikasih tugas tambahan banyak. Karena itu dia datang ke sekolah. Yang kedua, motivasinya bisa karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, mungkin jangankan murid, kita saja barangkali. Ya, pernah nulis nggak ya? Motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Jadi dia melakukan sesuatu, seseorang melakukan sesuatu, mau dipuji, tidak dipuji, dia tetap melakukannya. Karena kenapa? Karena dia menghargai dirinya. Karena dia menghargai dirinya sendiri dengan adanya nilai-nilai yang dia percaya. Saya kasih contoh. Ya, saya datang ke sekolah tepat waktu. Sebagai guru misalnya, saya kasih contoh dulu sebagai guru. Sebentar kita ambil contoh murid. Saya datang ke sekolah, masuk mengajar tepat waktu, dilihat tidak dilihat oleh kepala sekolah misalnya, saya tetap masuk mengajar tepat waktu. Kenapa? Mungkin kalau dilihat kepala sekolah nanti saya akan dapat penghargaan. Tetapi kalau tidak dilihat kepala sekolah saya tetap masuk. Kenapa? Karena saya menyadari, saya menghargai diri saya. Diri saya sebagai seorang guru yang harus memberikan tuntunan, yang harus menuntun murid. Ya, saya harus menjadi teladan bagi murid saya. Jadi dilihat tidak dilihat oleh siapapun, dikasih penghargaan tidak dikasih penghargaan, saya tetap akan masuk mengajar, datang ke sekolah tepat waktu misalnya. Kenapa? Karena
saya menghargai diri saya sebagai seorang guru, misalnya, sebagai pribadi saya, ya, yang bertanggung jawab. Tadi ada nilai-nilai yang kita percaya, tanggung jawab. Setelah kita tahu motivasinya, sekarang kita dari motivasi itu biasanya akan lahir keyakinan, ya, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, kenapa kita pakai keyakinan di sini, bukan peraturan? Atau apa nanti bedanya? Bedakah peraturan dengan keyakinan? Peraturan kelas, peraturan sekolah, atau keyakinan sekolah? Nah, baik, keyakinan kelas sifatnya memotivasi dari dalam, atau biasa disebut dengan motivasi intrinsik. Ya, motivasi dari dalam sehingga akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankannya. Sementara peraturan, kalau peraturan itu biasanya kan sudah ada Bapak Ibu ya. Jadi ini siswa baru kita yang ada sekarang masuk ke sekolah ini langsung berhadapan dengan peraturan, karena peraturan itu memang sudah ada dibuat oleh sekolah, atau aturan itu memang sudah ada dari dulu, itu terus yang digunakan. Dan kemudian peraturan itu sudah ada sebelum murid ada, karena tidak ditentukan oleh sekolah, dan jika tidak dilakukan maka bersifat pelanggaran dan dikenakan poin. Biasanya kalau peraturan Bu ya, Bapak dan Ibu yang biasa di BK kan, biasa kalau ada yang melanggar aturan, kena apa? Ada poinnya Bu ya? Ada poinnya. Tidak ada istilah tawar-menawar. Jangan Bu, kurangi, kan itu kan sudah ada ketentuannya Bu ya? Berbeda dengan keyakinan kelas. Nah itu, karena kalau keyakinan kelas itu ada berdasarkan kesadaran murid, dibuat berdasarkan kesadaran atau motivasi dari dalam diri murid kita. Nah, kita pindah ke sebelahnya. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan yang telah diyakini bersama, dan dapat menanamkan nilai-nilai positif pada murid dengan langkah-langkah. Kalau tadi peraturan sudah ada, biasanya sudah baku, keyakinan kelas ini kita yang buat. Berbeda dengan peraturan tadi. Peraturan kan sudah siap. Keyakinan kelas, langkah-langkahnya bagaimana membuat keyakinan kelas? Yang pertama, guru dan murid menyampaikan harapan. Jadi kita masuk di kelas, biasanya di awal pembelajaran ini sangat menarik sekali. Ini bisa sekali langsung diterapkan nanti Bapak Ibu, apalagi di awal semester seperti ini nanti. Sebelum kita mengajar, lakukan dulu ini. Buat keyakinan kelas sebelum kita mengajar. Ya. Pertama, berikan kesempatan kepada murid dan kita juga sebagai guru, apa harapan kita terhadap kelas kita. Kelas kita melulu. Apa harapan kita? Berikan kertas ke anak-anak, mereka bisa menulis apa harapannya terhadap kelasnya. Mungkin ada yang menulis, misalnya saya mau kelas kita bersih terus. Ya, dikumpulkan semua itu harapan-harapannya. Kemudian buat kesepakatan dari harapan yang ada, yang mana dari harapan tersebut bisa dijadikan sebagai suatu keyakinan. Kalau kesepakatan itu sudah ada, jangan lupa sepakati konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Itu jangan lupa dokumentasikan. Ya, kita terkadang biasa buat ini, tapi lupa mendokumentasikan. Yang terpenting sekarang adalah selalu ingat mendokumentasikan. Ya. Kalau tadi anak-anak kan sudah menulis, menempelkan kertas, itu bisa ditempel di dinding atau dibuat dalam bentuk semenarik mungkin. Kemudian jangan lupa sosialisasikan.
Karena mungkin kesepakatan ini, saya sebagai guru yang masuk di kelas itu membuat kesepakatan dengan murid, maka guru yang lain pun harus tahu. Jadi ketika dia masuk di kelas tersebut, misalnya saya di kelas 10 akuntansi, saya bersama murid di kelas 10 akuntansi membuat kesepakatan kelas. Guru-guru yang lain yang mengajar di kelas 10 akuntansi juga harus tahu apa kesepakatan kelas itu. Jadi ketika masuk mengajar, dia juga tahu, dia juga care dengan kesepakatan tersebut. Karena ini adalah kesepakatan, maka kita bisa melakukan evaluasi sewaktu-waktu. Ya, jadi jangan langsung masuk mengajar, tapi ini yang pertama yang harus kita lakukan. Bangun dulu keyakinan kelas, baru masuk ke tahap-tahap pembelajaran selanjutnya. Tadi kita sudah lihat keyakinan, sekarang kita lihat apa kebutuhan. Ya, ada namanya kebutuhan dasar manusia. Ya, manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan. Ya, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Namun, ketika seseorang melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi kalau misalnya kita menemukan murid kita melakukan satu kesalahan atau melanggar peraturan, maka coba cek dulu. Jangan sampai ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Bagi seorang guru kurikulum merdeka sekarang itu pembelajaran itu harus menyenangkan. Kita harus menuntun murid, ya. Kita harus menuntun murid. Kenapa? Karena pada dasarnya murid-murid kita itu adalah bukan kertas kosong. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa murid itu bukan kertas kosong, tapi dia adalah kertas yang memang sudah ada memang tulisannya. Tinggal tugas kita adalah menuntun kodratnya. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia atau murid kita, ya. Kalau kita berbicara murid, yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, ya, bertahan hidup. Semua murid akan membutuhkan ini, butuh untuk mempertahankan hidupnya. Ya, mungkin kita pernah menemukan ada murid mengambil makanannya temannya. Silakan Bapak Ibu yang mau makan, boleh. Apa? Silakan. Ya. Kenapa Bapak Ibu makan? Karena itu kebutuhan. Itu kebutuhan Bapak Ibu, kebutuhan kita. Kalau kita tidak punya makanan, biasa ada orang mengambil punyanya orang. Kenapa? Sebenarnya pelanggaran yang dilakukan itu mengambil makanannya orang, punya orang, karena dia ingin memenuhi kebutuhannya. Begitu, Ibu ya? Karena itu bertahan hidup. Jadi kalau ada anak ambil makanannya temannya, coba cek. Mungkin alasannya karena kebutuhannya tidak terpenuhi, sehingga dia ingin memenuhi kebutuhan dengan mengambil punya orang lain. Yang kedua, kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Iya, kita butuh kasih sayang. Biasa ada anak kita temui berbuat melakukan pelanggaran, karena sebenarnya dia butuh kasih sayang. Kita tidak paham, ternyata dia melakukan ini
Ternyata mungkin dia tidak punya orang tua di rumah, mungkin keluarganya broken home dan sebagainya. Nah, itu. Jadi ada kebutuhan kasih sayang yang dibutuhkan. Yang selanjutnya, yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan akan penguasaan. Ya, ada orang biasa suka menguasai punya orang lain. Karena ini memang sebenarnya adalah satu kebutuhan juga. Yang ketiga, keempat, kesenangan. Ya, kita butuh bersenang-senang juga. Jangan dikasih terus tugas kepada murid, karena ada saatnya juga murid punya kebutuhan untuk senang-senang lah sedikit, Bu. Santai sedikit, Bu. Kan biasanya begitu ya. Biasa kita, Bu, senang-senang dulu deh. Nah, karena dia butuh kesenangan. Dia mungkin sedikit-sedikit lari kemana? Pergi main voli. Kenapa? Karena ternyata itu adalah kebutuhan. Kemudian yang terakhir adalah kebebasan. Ya, jangan lupa manusia butuh kebebasan. Ya, oke. Saya kira nanti kita akan lihat lagi Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya kalau tadi itu ada 5 kebutuhan. Nah, kita harus memiliki posisi kontrol juga. Jangan sampai kan kita kebablasan dengan ingin memenuhi semua kebutuhan itu, akhirnya kita kebablasan. Ada 5 posisi kontrol yang perlu kita pahami Bapak dan Ibu. Yang pertama, ya, terutama ini kita sebagai seorang gurunya, ada 5 posisi kontrol yang biasanya ada pada guru. Yang pertama, penghukum. Ya, posisi sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kita bisa berada pada posisi membuat murid merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Kita bisa berada pada posisi kontrol sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Dan kelima, sebagai manajer. Oke. Bisa dilihat. Contoh, ini saya kasih satu contoh kasus Bapak Ibu ya. Ini saya punya satu contoh kasus supaya kita bisa melihat di mana posisi saya. Jadi nanti kita akan melihat posisi kita masing-masing di mana. Setiap orang itu bisa saja memiliki posisi, memiliki kelima posisi kontrol ini. Ada juga orang memang mendominasi posisi kontrol, berada di posisi kontrol pertama. Ada juga orang memang berada di posisi dominasi, berada di posisi kontrol ketiga. Ya, pokoknya kalau menyelesaikan masalah selalu kayak berteman dengan murid. Ada juga memang hukuman terus. Nah, ya nanti kita akan lihat apa sih beda-bedanya, di mana perbedaan. Nah, saya punya satu kasus. Rudi tidak memakai sepatu hitam hari ini. Ini masalah ya? Masalah. Kenapa? Karena aturan di sekolah kita harus pakai sepatu hitam. Aturannya harus pakai sepatu hitam. Saya nggak pakai sepatu, makanya hari ini saya pakai sepatu hitam ya. Karena saya menyampaikan aturan, maka saya memakai sepatu hitam. Jadi Bapak Ibu mungkin tidak tahu kenapa alasannya saya pakai sepatu hitam. Sebenarnya karena saya ingin menyampaikan kasus ini. Jadi saya ingin menyampaikan ini, kan guru itu menuntun ya, Bapak Ibu ya, teladan ya. Jadi sebelum menyuruh ke murid harus memberikan contoh dulu. Makanya saya pakai sepatu hitam. Iya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita lihat kolom pertama. Sekarang lepas sepatumu dulu.
Dan kamu tidak boleh menggunakan sepatu hari ini selama 1 hari. Siapa kelakuan itu? Wah. Mari kita tepuk tangan. Inilah yang dikatakan sebagai posisi kontrol penghukum. Ya. Jadi dari cara menyampaikan, dari memberikan kata-kata, intonasi, di situ bisa membawa kita pada satu posisi tertentu. Ya. Jadi coba saya contohkan. Sekarang lepas sepatu kamu dan kamu tidak boleh menggunakan sepatu selama 1 hari. Bapak Ibu itu sudah menghukum. Belum kita lepas anak-anak sepatunya, itu sudah masuk kategori posisi kontrol penghukum. Oke? Bapak Ibu? Sekarang Rudi, Ibu sudah berkali-kali menyampaikan kepada kamu kalau sepatu yang dipakai ke sekolah itu warna hitam, bukan yang lain. Tapi kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Kamu keluar aslinya. Pembuat rasa bersalah, manoko-noko. Biasa kan begitu ya kita. Dinoko ya anak-anak, dinoko. Itu membuat anak merasa bersalah. Beda Bapak Ibu ya, antara yang kolom 1 sama-sama ini menegur, sama-sama menegur ya. Tetapi bentuk tegurannya itu berbeda isinya. Rudi, Ibu sudah berkali-kali menyampaikan kepada kamu kalau sepatu yang dipakai ke sekolah itu warna hitam, bukan yang lain. Tapi kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Kalau kita katakan seperti itu kepada murid, maka murid akan merasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Berarti kita berada di posisi ini ya. Bagaimana Bapak Ibu? Oke. Next book 3. Masih dengan kasusnya Rudi. Selanjutnya, Rudi, ayo dong, pakai sepatu warna hitam ya. Tolong bantu Ibu, ini demi kebaikan kita bersama. Dari intonasi dan kata-kata yang saya keluarkan ini memposisikan kita sebagai teman. Atau bisa juga Kenapa main HP? Bisa. Ayo dong. Pakai sepatu warna hitam ya. Tolong bantu Ibu. Ketika kita meminta bantuan kepada murid, berarti kita menganggap kita berada pada level yang sama dengan murid, memposisikan diri kita selevel dengan murid. Berarti dia adalah teman kita anggap dia sebagai teman. Apalagi kalau dipukul-pukul pundaknya, atau dipegang tangannya, atau diberikan perlakuan-perlakuan fisik selayaknya sebagai seorang teman. Jadi bagaimana Bapak Ibu punya teman, punya bestie ya? Seperti itulah kita terhadap murid ya. Oke. Kemudian masih dengan kasus Rudi. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Ingat, besok kamu harus menggunakan sepatu hitam. Seandainya di sekolah ada sepatu pengganti, ya bisa disuruh ganti langsung sepatunya.
Atau bisa juga begini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Jadi Bapak Ibu silakan bisa lihat mimik saya ya. Ya, karena mimik juga itu menentukan posisi kita. Nah, menentukan. Jadi guru itu memang kita harus pintar-pintar juga bermain peran, ya Bapak Ibu. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya apa? Ingat besok, kamu harus menggunakan sepatu yang warna hitam. Atau sekarang silakan ganti sepatunya. Nah, di sini saya memposisikan diri sebagai pemantau. Ya, jadi saya melihat di mana letak kesalahannya, kemudian memerintahkan untuk mengganti. Nah, berarti itu kita mengawasi kan, kita memantau murid. Memantau murid harus sudah mengganti sepatunya. Nah, terakhir masih dengan kasus Ruli. Apakah kamu tahu apa kesalahan apa? Apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Bagaimana? Nanti murid kan akan menjawab, iya Bu, saya pakai sepatu hitam, sepatu putih. Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan itu? Nah, mungkin murid akan menjawab lagi, besok saya akan ganti Bu, saya tidak akan lagi menggunakan sepatu ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini contoh pertanyaan dari masih banyak pertanyaan yang lain. Pertanyaan ini menggambarkan posisi kita sebagai manajer. Ya, kenapa dikatakan manajer? Karena kita hanya mengarahkan murid, kan? Bukan kita yang tentukan. Bukan kita yang kamu sepatumu warna ini salah. Bukan kita yang mengatakan salah sebenarnya, tetapi murid sendiri. Nah, di sini posisi sebagai manajer. Jadi manajer itu kan hanya mengatur-atur, bukan dia yang melakukan eksekusi kan? Itu sebagai manajer. Apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Jadi murid nanti akan menjawab sendiri, mengakui sendiri apa kesalahannya. Dia sendiri yang menyebutkan, menyadari kesalahannya. Setelah itu dia sendiri yang akan mencari solusi dari kesalahannya itu. Apa yang dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Dia sendiri yang memberikan solusi untuk dirinya. Nah, posisi ini adalah posisi manajer. Oke. Bagaimana Bapak dan Ibu? Silahkan Bapak dan Ibu bisa bertanya kepada dirinya, atau sudah terjawab, Bu, Bapak Ibu? Sudah. Nah, kita sekarang sudah tahu kita ini biasanya berada di posisi mana, ya? Nah, Ibu Lina? Kalau saya sebenarnya tidak hanya berada pada satu posisi kontrol. Saya tergantung pada kondisi siswa, kesalahan siswa, kemudian mengetahui masalah siswa sebenarnya. Bagaimana saya memposisikan saya sebagai posisi kontrol. Kadang saya sebagai manajer dengan memberikan mereka ini salah apa? Kamu salahnya di mana? Iya Bu, saya ini tidak begini. Oh, berarti mereka. Kemudian kalau sebagai teman itu kadang saya memposisikan sebagai teman curhat mereka karena saya wali kelas sebenarnya. Saya sering seperti itu. Kemudian untuk penghukum itu memang ada beberapa. Dari sebagian besar hanya ada sebagian kecil yang saya memposisikan diri saya sebagai penghukum. Terima kasih Bu Lina. Aplaus buat Bu Lina. Ya. Saya kira kita semua pernah berada pada semua posisi ini. Saya kira ya, Bapak Ibu, semua posisi ini pernah kita perankan. Ya, oke. Tetapi yang paling ideal dari seluruh posisi ini adalah posisi manajer. Ya, posisi yang paling ideal adalah posisi manajer.
sebisa mungkin kita meminimalisir atau bahkan tidak melakukan, tidak berada pada posisi-posisi kontrol yang di awal-awal tadi. Ya, kenapa? Karena ketika kita memberikan hukuman itu kan biasanya akan ada efek. Kita harus tahu apa efek ketika kita memberikan hukuman, apa efek ketika kita memberikan konsekuensi, apa efek ketika kita sebagai temannya murid. Kalau kita terlalu dekat murid, ya kan biasanya ada efeknya juga ya. Ada efeknya juga. Kemudian sebagai pemantau juga, itu biasanya menimbulkan pengaruh juga terhadap peserta murid kita, ya. Oke. Sementara kalau manajer, karena itu lahir dari dirinya sendiri, solusinya dari dia sendiri, maka biasanya dia akan lebih bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab karena dia sendiri. Oke. Masuk lagi kita ke segitiga restitusi. Ini yang terakhir. Nah, apa itu segitiga restitusi? Dulu saya tuh bingung. Pertama masuk di guru penggerak, ini maksudnya mau kemana ini? Kenapa ada segitiga? Apa maksudnya? Oh, ternyata seperti ini Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu adalah proses. Proses yang dilakukan oleh guru untuk membantu murid agar dapat memperbaiki kesalahannya sehingga memiliki karakter yang lebih kuat. Jadi segitiga restitusi itu adalah proses dilakukan untuk memperbaiki kesalahan murid. Ya, memperbaiki kesalahan murid agar dia bisa kembali kepada karakter yang lebih kuat. Oke. Dari sesuatu yang gagal ke posisi sukses, gitu ya. Oke. Nah, ini segitiganya Bapak Ibu. Nah, di situ ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan. Yang pertama ini, menstabilkan identitas. Langkah pertama, kita harus melakukan menstabilkan, ya. Kita harus menstabilkan dulu identitas murid. Ya. Kemudian langkah yang kedua, lakukan validasi. Agak berat kurasa nih. Ini. Nggak ngaruh ya. Oh ya, sedikit terbantu. Oke. Langkah yang kedua atau tahapan yang kedua, lakukan validasi tindakan yang salah. Kemudian terakhir menanyakan keyakinan. 3 langkah ini, 3 tahapan inilah yang dilakukan ketika kita atau murid mengalami masalah. Jadi kalau murid kita bermasalah, langkah ini bisa dilakukan untuk mengembalikan murid pada karakter yang lebih kuat, yang lebih baik. Kalau ada kesalahan supaya anak kembali ke karakter yang lebih baik, maka kita menggunakan tahapan ini. Oke. Oke, nah kita lihat Bapak dan Ibu. Tahapan yang pertama tadi. Izin saya minum sedikit. Silakan teman-teman juga minum. Tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, coba kita lihat. Pada dasarnya, semua orang itu pernah
melakukan kesalahan. Karena itu juga adalah proses pembelajaran. Ya. Nah, guru dapat membantu murid untuk merubah hal yang gagal karena telah berbuat salah menjadi orang yang sukses. Ya. Menstabilkan identitas di sini maksudnya ketika anak berbuat salah, melakukan kesalahan, maka jangan katakan itu fatal. Jangan kita kemudian menjadikan kesalahan murid itu sebagai sesuatu yang tidak ada nih, pokoknya salah. Nah, ingat, stabilkan identitas murid bahwa ya memang yang kamu lakukan itu salah, tapi tidak ada memang orang yang sempurna. Kan ini Bapak Ibu ya, tidak ada orang yang sempurna. Karena tidak ada orang yang sempurna, berarti kita mengingatkan kepada anak, kepada murid agar dia tidak semakin terpuruk. Jangan sudah jatuh tertimpa Tangga. Sudah jatuh babak belur nih kalau anak-anak, karena kesalahannya semakin kita pojokkan dia, semakin kita hakimi dia. Bagaimana dia keluar dari kesalahan? Tugas kita adalah menstabilkan identitas murid. Ya, nak, memang yang kamu kerjakan itu tadi salah, tetapi memang tidak ada orang yang sempurna. Ibu juga sering melakukan kesalahan. Jangan kalau misalnya murid kita datang terlambat, kau deh 2 kali, kemarin terlambat lagi hari, besok terlambat lagi. Semakin anak-anak terpojok, semakin anak-anak tidak keluar dari masalahnya. Coba bantu anak murid kita untuk keluar dari posisi itu. Ya, salah, oke, memang dia salah. Kita tidak benarkan kesalahannya, tapi kita tidak boleh langsung menghakimi. Kita harus membantu murid untuk merubah hal yang gagal menjadi hal yang bersifat baik, sukses. Ya, itulah yang dimaksud dengan menstabilkan identitas. Selanjutnya, tahapan yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kan tadi muridnya sudah melakukan kesalahan. Sekarang kita melakukan validasi. Kita memvalidasi. Di sini kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid berbuat salah. Tadi kan di awal kita sudah bahas ada 5 kebutuhan dasar murid. Kebutuhan dasar murid kita, ya. Jadi kalau murid kita melakukan kesalahan ini, coba cek kebutuhan apa yang tidak terpenuhi. Ya, kita validasi apa kebutuhan yang mendasari, yang harus murid ini butuhkan sehingga dia melakukan hal-hal seperti ini. Kalau dia selalu terlambat ke sekolah, maka cross check kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi pada murid sehingga dia selalu terlambat. Ini yang dimaksud dengan memvalidasi tindakan yang salah. Guru dapat memahami alasan murid melakukan kesalahan sehingga murid merasa dipahami. Dengarkan alasannya dulu. Berikan kesempatan kepada murid untuk menyampaikan alasannya melakukan hal-hal tersebut. Kalau dia terlambat ke sekolah, dengarkan alasannya kenapa dia terlambat. Jadi kita dengarkan dulu alasannya. Biarkan murid menyampaikan alasan sehingga murid merasa dipahami. Ya. Selanjutnya, tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini adalah tahapan terakhir. Murid
diberi pertanyaan bermakna yang dapat menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Kemudian, membangun keyakinan sebagai bentuk solusi atas penyelesaian masalah atau kesalahan yang telah dilakukan. Ya, jadi di sini kita menanyakan, memberikan pertanyaan ya. Kita kasih pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat menumbuhkan motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalam, menumbuhkan kesadarannya, ya, menumbuhkan kesadarannya. Kemudian membangun keyakinan sebagai bentuk solusi atas penyelesaian masalah. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan lihat ada satu lagi contoh kasus. Ya. Oh, mantap, Irene. Airin. Nah, ini Airin. Nah, itu Airin pakai jilbab apa, Bapak Ibu? Nah, di sekolah kita ada nggak aturan menggunakan jilbab abu-abu? Tidak ada ya. Nah, tapi kan kita biasa kita menemukan murid seperti itu ya. Nah, biasa ada murid pakai jilbab abu-abu ke sekolah. Padahal sebenarnya tidak ada aturan menggunakan jilbab abu-abu. Apakah langsung murid tersebut dihukum? Nah, karena ini adalah sebuah masalah, maka sebagai guru kita menyelesaikan masalahnya coba menggunakan segitiga restitusi tadi yang saya sampaikan. Nah, di sini Airin sudah 3 kali menggunakan jilbab abu-abu ke sekolah dengan alasan jilbab putihnya hanya 1 dan sudah kotor karena dipakai selama 2 hari. Senin, Selasa pakai jilbab putih. Rabu, Airin tidak mau nih pakai jilbab putih, jilbab abu mana pakai. Nah, biasa kan ada di dapat begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini salah satu contoh kasus. Next. Ya. Coba kita menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Pertama kita stabilkan identitas murid. Saya akan bertanya kepada Airin. Airin tahu kenapa ibu panggil Airin? Misalnya kan kita panggil dong. Jangan langsung, hei, kenapa mau pakai jilbab abu lagi hari? Nah, berarti kita sudah tidak menggunakan langkah restitusi seperti itu. Langkah restitusi yang pertama tadi adalah menstabilkan. Panggil murid yang melakukan kesalahan seperti tadi itu. Saya melakukan. Saya menerapkan segitiga restitusi menyelesaikan masalah Airin. Saya panggil Airin, kemudian saya tanya, Airin tahu kenapa ibu panggil? Nanti Airin akan pasti menjawab, toh? Murid nanti akan menjawab, iya bu, karena saya pasti langsung dia akan menjawab. Dia sebenarnya anak itu kalau sudah dipanggil seperti itu, dia sebenarnya akan terbuka. Tapi kalau kita, hei kau, dia akan menyembunyikan seolah-olah dia tidak memiliki kesalahan. Ya, kemudian sudah berapa kali tadi kan dia sudah tahu kalau dia dipanggil, dia sudah langsung mengerti. Oh, pasti jilbab aku tidak panggilkan Kak Ibu. Sudah berapa kali Airin menggunakan jilbab warna seperti itu? Dia akan menjawab lagi. Sudah 3 kali mungkin atau berapa kali. Apa yang Airin yakini mengenai warna jilbab yang dikenakan pada hari Rabu di sekolah kita? Kan ini anak kan sudah tahu, dia tahu aturan sekolah. Dia pasti akan menyebut bahwa kalau hari Rabu itu pakai jilbab putih. Apakah kamu meyakininya? Dia murid nanti akan menjawab. Ya, kalau dia meyakini, dia akan menjawab iya. Airin. Karena saya akan menstabilkan identitasnya Airin. Tidak ada orang yang sempurna atau tidak pernah melakukan salah. Ibu tidak menyalahkan
Airin, karena ibu juga pernah berbuat salah. Padahal ini anak kan sudah jelas-jelas berbuat salah, tetapi kita tidak langsung menjudge bahwa kesalahan itu fatal. Salah, oke salah, tetapi kita harus stabilkan dulu murid. Jangan langsung salah ya salah. Sekalipun itu salah, karena kita sendiri juga sebagai guru ya. Kita juga sebagai guru sering melakukan kesalahan. Oke, masuklah kita ke tahapan. Ini contoh yang bisa kita lakukan ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh muridnya Bapak ya. Ini contoh. Intinya pertama, ingat, stabilkan dulu identitas. Oke. Masuk di langkah kedua. Jika anak sudah stabil, kita sudah menstabilkan identitas, maka lakukanlah validasi tindakan yang salah. Bagaimana memvalidasi tindakan yang salah? Contoh, Airin pasti punya alasan kenapa sering menggunakan jilbab abu-abu pada hari Rabu. Tadi kan kalau memvalidasi kesalahan kan salah satunya adalah menanyakan alasan. Kita harus dengar apa alasan anak. Kemudian jangan lupa berikan penguatan. Menggunakan jilbab yang bagus ke sekolah memang baik. Ingat, yang terpenting itu bersih dan rapi. Jadi jilbab yang lama pun tidak apa-apa. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Contoh yang bisa kita lakukan untuk memvalidasi tindakan murid yang salah. Oke? Bagaimana? Tahapan yang terakhir, kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Kalau masih ingat, kira-kira yang Airin lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Karena dia melakukan kesalahan, pasti nanti dia akan menjawab bahwa yang saya lakukan ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Tadi kan keyakinan kelasnya sudah dibuat sendiri Bapak Ibu ya. Ingat, keyakinan kelas itu yang membuatnya adalah berdasarkan kesepakatan kelas, kesepakatan murid guru ya. Oke. Selanjutnya, jika Airin meyakininya, apakah Airin bersedia memperbaiki kesalahan Airin itu? Nanti murid akan menjawab. Selanjutnya, lakukan penguatan, berikan penguatan. Berjanji untuk tidak mengulanginya lagi itu penting. Namun tindakan apa yang bisa Airin lakukan untuk memperbaiki kesalahannya tadi? Jadi lagi-lagi murid sendiri yang menemukan solusinya. Jadi bukan kita. Jadi murid sendiri yang membangun keyakinannya, membangun solusi, yang memberikan solusi pada diri sendiri berdasarkan dari keyakinan kelas yang sudah ada. Jadi memang harus ada keyakinan dulu yang kita buat. Kalau tidak ada keyakinannya, dari mana kita mau mengambil dasar? Jadi ingat tadi yang saya sampaikan bahwa sebelum memulai pembelajaran, yang pertama Bapak Ibu lakukan di hari pertama nanti adalah membuat keyakinan kelas. Jangan lupakan, itu dulu yang pertama harus kita buat. Supaya kenapa? Semua step-step langkah-langkah yang pembelajaran yang bisa kita lakukan itu sudah ada yang membingkainya. Sudah ada nanti yang membingkai. Ketika murid melakukan hal seperti ini, ingat kembali ke keyakinan kelas itu sesuai keyakinan kelas atau tidak. Dan keyakinan kelas itu ingat dibuat oleh murid, konsekuensinya juga dibuat oleh murid, sehingga kita sebagai guru tidak berada pada posisi menghukum ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh murid kita. Ya, oke. Tadi terakhir yang berjanji untuk tidak mengulanginya lagi,
itu penting. Namun tindakan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan? Pasti dia akan menjawab sendiri solusi yang dia lakukan. Terakhir, jangan lupa memberikan apresiasi kepada murid. Ibu sangat senang sekali mendengarkan Airin. Ternyata Airin sudah menjalankan keyakinan kelas kita, ya. Harusnya saya tuliskan tadi di situ. Ingat, berikan apresiasi seperti itu kepada murid kita, ya. Karena tadi kan dia sudah memberi solusi, dia sudah punya solusi atas masalahnya, ya. Beri apresiasi kepada murid. Ibu senang sekali. Ternyata luar biasa. Terima kasih, Airin sudah bisa menjalankan keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas kita. Jangan mengatakan keyakinan kelasmu. Karena keyakinan itu kan dibuat bersama. Jadi kita sama-sama bertanggung jawab, ya. Jadi sebisa mungkin kita membangun kedekatan terhadap murid, ya, Bapak dan Ibu. Terakhir, oke, next. Oke, sudah. Seperti itu Bapak dan Ibu, ya. Jadi oke. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu, ya. Budaya positif yang harus kita bangun di kelas dan selanjutnya menjadi keyakinan kelas, selanjutnya keyakinan kelas dan menjadi keyakinan sekolah. Ya, saya kira seperti itu Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang ingin di-share, ingin ditanyakan, atau mungkin ada kasus dan sebagainya. Mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilakan kepada Bapak dan Ibu guru. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Ibu Sartiana. Itulah tadi kita mendengarkan bersama-sama materi yang dibawakan, materi yang sangat luar biasa saya kira untuk saya betul-betul puas dengan apa yang disampaikan beliau bahwa ada banyak cara untuk menerapkan budaya positif, terlebih lagi bagi kita sebagai pendidik. Mungkin untuk sesi berikutnya saya mungkin akan mempersilahkan dua penanya untuk sesi pertama, ya. Untuk sesi pertama saya persilahkan dua penanya untuk menyampaikan pertanyaan ataupun mungkin ada sharing pendapat atau apapun itu. Di tempat ini kita bisa mengeluarkan apa saja, baik itu pertanyaan ataupun pengalaman yang mungkin pernah kita dapatkan. Untuk itu saya persilahkan siapa yang ingin bertanya pertama. Ayah. Silakan Ibu Risnawati Asis, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Ibu. Begitu banyak tadi materi yang Ibu sampaikan, termasuk di dalamnya bagaimana cara menyampaikan kesalahan yang dilakukan oleh murid. Nah, pertanyaan saya, apabila murid itu melakukan suatu kesalahan, apa bedanya bentuk hukuman dan konsekuensi yang diberikan pada murid tersebut? Terima kasih. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua saja biar Ibu Sate nanti sekalian menjawab. Yang pertanyaan kedua Ibu Isa, ya? Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ada beberapa yang ingin, mungkin agak banyak Bu, lebih daripada satu. Ini terkait dengan yang mungkin menjadi pengalaman saya dan bisa menjadi kadang menjadi pemikiran saya, kira-kiranya mau diapain ya. Kadang cuma di pikiran, realisasinya kadang tidak sesuai dengan apa yang ada di pikiran.
Yang jelas kita sebagai guru selalu mau memberikan yang terbaik untuk siswa kita. Yang pertama adalah terkadang di awal pembelajaran itu kadang saya memberikan awal pertemuan memberikan kesepakatan kelas, ya kesepakatan kelas, tentang hadirannya dan sebagainya. Yang pasti di dalam kesepakatan itu ada punishment dan ada reward yang saya berikan. Tapi itu sudah menjadi kesepakatan. Baik itu kesalahan yang saya akan mendapatkan reward dan punishment jika saya melakukan kebaikan atau kesalahan, begitu juga untuk siswa. Tapi terkadang pada saat kesepakatan kelas, kalau untuk ujung-ujungnya yang menentukan kesepakatan itu adalah saya. Karena ini yang agak kurang dari anak-anak, bagaimana membuat anak-anak itu bisa berbicara, menyampaikan pendapat mereka itu kadang saya masih berpikir bagaimana ya cara membuat anak ini bisa mengeluarkan pendapatnya. Terkait juga adalah punishment. Apakah yang saya berikan berupa punishment ini sudah sesuai apa tidak? Kemudian yang kedua adalah terkait dengan posisi kontrol tadi. Posisi kontrol itu kan ada. Kadang saya memberikan paling banyak yang saya lakukan adalah sebagai manajer. Tapi manajer itu kadang-kadang bertanya terus hanya memberikan umpan kepada anak, nanti anak yang berpikir. Tapi kembali lagi itu siswa kadang susah untuk mengungkapkan idenya. Jadi kadang ada siswa yang saya dapati dia malas. Tapi kalau dia sudah malas, biasa ketemu sama saya tanyakan. Contohnya kayak siswanya Bu Lina Alif bilang, kadang kalau mau perbaikan, Alif, saya mau tanya deh, kira-kira kesalahanmu apa? Dia tahu kesalahannya, tetapi ketika saya mau pertanyakan, kira-kira bagaimana solusi, apa planningmu kira-kira supaya kamu itu bisa menjadi lebih baik? Itu lama banget baru dia mau menjawab. Bahkan kadang memberikan contoh, dia hanya diam dan membatu istilahnya. Jadi saya kayak ngomong sama tembok gitu, jadi gergetan juga. Jadi kemudian ya jadi kayak ujung-ujungnya saya sendiri lagi yang buat solusi. Walaupun akhirnya saya sudah memberikan kepada dia, saya kasih contoh, kayak contoh saya selalu terlambat dan sekian ini. Saya berusaha untuk bisa bangun, kasih jam waker dan sebagainya. Tapi anak ini tetap kayak bingung mengungkapkan bagaimana solusinya. Nah, yang ketiga adalah terkait tadi adalah restitusi tadi. Itu masih menyangkut tadi sama manajer restitusi. Yang paling sulit bagi saya adalah yang terakhir itu yang memberikan apresiasi. Nah, memberikan apresiasi ini mungkin pertama adalah dari segi basic saya mungkin tidak atau jarang untuk memberikan apresiasi. Lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, lingkungan saya itu jarang memberikan apresiasi kepada orang di sekitar saya. Ini bagaimana cara untuk membangun atau membangun diri kita untuk bisa memberikan apresiasi kepada seseorang, walaupun apa yang dia lakukan kepada kita itu tidak begitu tidak terlalu besar, tapi untuk ucap terima kasih aja itu kadang agak susah, atau menyatakan wow kamu hebat ya, itu kayak ego kita itu kayak gimana gitu ya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Isra dan Ibu Risna atas pertanyaan tadi yang sudah diajukan untuk Ibu Sarti. Mungkin langsung saja Ibu Sarti menjawab pertanyaan dari kedua teman kita. Silakan. Terima kasih Bu Sri, terima kasih teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Luar biasa pertanyaannya. Mungkin dua yang bertanya, tetapi pertanyaan ini sebenarnya mewakili banyak pertanyaan yang lain ya. Jadi mungkin memang pertanyaan ini sebenarnya ada di benak kita masing-masing karena kita sering mengalaminya. Oke, yang pertama dari Bu Risna, hukuman dan konsekuensi.
bedakah hukuman dan konsekuensi itu? Ya berbeda. Tadi saya menjelaskan ada namanya yang biasa kita temukan di sekolah itu kan ada keyakinan dan ada peraturan. Ya. Jadi kita kembali ke peraturan dan keyakinan. Peraturan itu karena peraturan itu biasanya dibuat sifatnya sudah baku, sudah ada memang di sekolah, sudah ada ketentuan memang sudah seperti itu, poin-poinnya yang sudah ada. Biasanya ketika murid melanggar peraturan, maka dia akan diberi hukuman. Hukuman itu biasa sifatnya adalah sepihak. Ya, sepihak. Tidak mempertimbangkan, tidak meminta alasan dari murid. Pokoknya kamu melanggar aturan ini, maka kamu harus dihukum seperti ini. Nah, jadi tidak ada tawar-menawar biasanya kalau sifatnya hukuman. Seperti itu. Sementara kalau konsekuensi itu biasa adalah lahir dari bentuk efek ketika kita meninggalkan atau melanggar keyakinan. Jadi keyakinan dibuat bersamaan dengan adanya konsekuensi. Jadi ada keyakinan bersama, kemudian ada konsekuensi yang harus diterima. Konsekuensi bedanya dengan peraturan. Kalau tadi peraturannya biasanya itu bersifat sepihak, konsekuensi itu biasanya dibuat atas kesepakatan kita. Jadi murid dengan guru, oh iya kalau kita tidak mengerjakan ini, kira-kira konsekuensinya apa? Kalau kita tidak buang sampah pada tempatnya, kelas kita menjadi kotor, konsekuensinya apa? Maka konsekuensinya kita harus sama-sama membersihkan kelas kita cepat supaya kembali menjadi bersih. Itu konsekuensi yang harus kita tanggung. Kalau misalnya si A datang ke sekolah terlambat, kesepakatan kelas kita datang belajar tepat waktu misalnya. Kita sudah bangun kesepakatan bersama di kelas bahwa kita akan memulai pembelajaran dengan tepat waktu agar kita sama-sama bisa berdisiplin misalnya. Itu kesepakatan, keyakinan yang kita bangun. Nah, karena ada murid satu orang yang datang terlambat, maka konsekuensinya dia tertinggal 15 menit misalnya. 15 menit pelajaran dia baru datang. Konsekuensinya dia kan pasti ketinggalan pelajaran ya. Ketinggalan pelajaran. Konsekuensinya karena dia tertinggal pelajaran, maka dia harus, kalau teman misalnya keluar istirahat, konsekuensinya dia harus tinggal selesaikan itu tugasnya tadi karena dia tertinggal. Itu kan sudah menjadi konsekuensi. Ya, jadi itulah perbedaannya antara konsekuensi dengan hukuman. Konsekuensi dibangun berdasarkan kesepakatan bersama juga. Sementara biasanya kalau peraturan, karena peraturan itu sudah ada, hukuman itu juga biasanya dibuat sepihak. Tidak lagi mempertimbangkan alasan-alasan murid datang, misalnya seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan Bu Isa, bagaimana Bu Isa tadi? Kemudian, oke, iya, terima kasih kembali Ibu. Pertanyaan dari Ibu Isa, ya, ini banyak kasus. Yang pertama tadi mana ya? Membiasakan ya. Oh ya. Berikan apresiasi. Kesepakatan kelas biasanya dibuat. Jadi tadi bisa agak tertinggal memang. Tertinggal ya. Tadi saya sudah bahas bahwa kesepakatan keyakinan kelas itu bisa dibuat dengan ini ada langkah-langkahnya ya. Ya, keyakinan kelas itu dibuat dengan langkah-langkah. Yang pertama
Nah, guru dan murid pertama harus menyampaikan apa harapannya dulu. Ya, jadi tidak boleh langsung. Jadi ketika kita masuk di kelas, berikan dulu kesempatan kepada murid dan kita juga sebagai guru. Apa harapan kita terhadap kelas kita ini? Apa yang menjadi harapan kita? Berikan kesempatan kepada murid untuk menuliskan harapan-harapannya. Nah, dari harapan-harapan itu nanti kita akan membuat kesepakatan. Karena misalnya dari 30 siswa mempunyai harapan-harapan, ada yang sama, ada yang berbeda. Coba kita rangkum semua harapan-harapan itu menjadi satu kesepakatan. Kesepakatan yang mana mau disepakati? Nah, kan? Yang mana mau disepakati? Setelah itu kita dokumentasikan. Jadi kita buat yang tidak hanya sekedar, oh dulu itu pernah itu bilang sama-sama bahwa tidak boleh begini, tidak. Harus terdokumentasikan dengan baik. Kalau perlu ditempel, kalau perlu bertanda tangan. Siapa yang menyepakati itu tanda tangan sebagai bentuk keabsahan dari yang kita sudah sepakati. Nah, kan kalau ada stempel kelas, tempel pakai stempel kelas, baru kita tempel, jadikan sebagai dokumen. Kemudian sosialisasikan. Setelah didokumentasikan, jangan lupa disosialisasikan. Kepada siapa? Mungkin kita yang membuat kesepakatan ini bersama murid, tapi guru-guru yang lain yang mengajar di kelas tersebut juga harus tahu apa keyakinan kelas tersebut. Begitu juga dengan murid-murid yang lain yang ada di kelas-kelas yang lain, supaya mereka tahu, oh iya tahu, akuntansi itu kalau begini, kelas akuntansi itu dia tidak mau begini karena itu sudah menjadi keyakinan kelasnya. Nah, yang terakhir, lakukan evaluasi. Jadi keyakinan kelas itu sewaktu-waktu bisa dievaluasi. Nah, beda tadi dengan peraturan. Kalau peraturan itu kan memang sudah bagus seperti itu. Keyakinan kelas itu karena kita yang buat, kita bisa bersama-sama mengevaluasi. Oh ternyata Bu, mungkin ada murid Bu, ternyata tidak efektif kalau begini. Nah, oke. Apa lagi yang lebih baiknya? Ya seperti itu. Jadi bukan guru yang menentukan. Guru tidak boleh mendominasi. Kapan? Kenapa tidak boleh guru yang mendominasi? Karena disinilah nanti murid, ketika kita yang mendominasi, maka rasa tanggung jawab murid itu akan merasa berkurang. Kalau dia sendiri yang menentukan keyakinannya, dia sendiri yang menentukan konsekuensinya, maka dia akan bertanggung jawab sendiri terhadap apa yang sudah dia buat. Jadi selama ini memang ada kesalahan persepsi, kekeliruan kita. Kita selalu ingin mendominasi, mengatur apa yang ada di kelas. Padahal ingat, murid harus merdeka. Kita harus memerdekakan murid. Tugas kita sebagai guru hanya menuntun murid, bukan kita yang memastikan keberadaan murid. Jadi kita ini ingat, murid kita, kalau kita kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara, murid itu bukan kertas kosong. Mereka itu memang sudah memiliki potensi, tinggal kita mengarahkan, kita bantu anak, kita tuntun murid, gitu. Jadi, tapi memang Bapak dan Ibu sebagai penuntun, memang kita harus sabar. Dan ini yang paling berat, termasuk saya. Saya juga orangnya selalu ingin, kalau saya kembalikan kepada diri saya ingin seperti kalau kita bertindak kepada diri kita, ya satu soal misalnya diberikan kepada siswa, masa kok tidak bisa kerja ini? Nah, bagi kita memang ini gampang. Kalau kita menjadikan diri kita sebagai tolak ukur, tapi ini kan murid. Ingat murid kita ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Mereka punya potensi, tetapi setiap potensi anak itu juga berbeda. Nah, ini tugas sebagai guru memang tidak mudah. Jadi kalau kita memang tidak sabaran, ya seperti itu. Atau kita menjadikan diri kita sebagai tolak ukur, memang susah.
kita yang sudah 4 tahun kuliah ditambah ikut pelatihan, ikut ini, kita bisa mengerjakan soal dalam waktu singkat seperti ini. Tapi murid, kita harus pelan-pelan. Kita tidak boleh memaksakan, ya. Tugas kita hanya menuntun, ya. Penguatan yang paling penting dalam kurikulum Merdeka ini adalah karakter. Bapak Ibu ingat karakter. Bagaimanapun karakter itu kita sudah menggunakan, kita paham bagaimana profil pelajar Pancasila. Karakter itu bagaimana dimensi profil Pancasila itu kita terapkan, ya. Yang seperti itu bisa. Jadi keyakinan kelas itu bukan guru, ya. Jadi jangan mengambil pas pertengahan jalan, kayaknya mandek, ambil alih saja. Saya saja yang ambil alih. Tetap kembalikan kepada murid. Karena sewaktu-waktu tadi yang terakhir kita bisa melakukan evaluasi. Nah, kemudian ini yang tadi ini bagaimana intinya tadi kan di segitiga restitusi terakhir adalah jangan lupa tadi kita memberikan penguatan, mengapresiasi murid, ya. Bagaimana saya sendiri tipikal orang yang susah untuk memberikan apresiasi kepada murid. Bapak dan Ibu, kita sama-sama belajar, ya. Kita sama-sama belajar. Ada kata yang menyentil saya bahwa guru yang belajarlah yang layak untuk mengajar. Jadi guru itu ternyata tidak belajar sepanjang hayat. Kita itu harus belajar sepanjang hayat. Menjadi guru itu memang tidak gampang, tetapi tidak susah juga kalau kita mau belajar. Jadi, kita juga harus memahami memang karakternya dulu. Yang pertama kita memang harus memahami karakter murid kita, memahami karakter mereka, apa kebutuhan mereka dulu. Baru kita melakukan penanganan terhadap yang bersangkutan. Jangan juga memaksakan ketika kita memberikan pertanyaan, anak harus menjawab. Saya kira jawaban setiap murid itu tidak mesti dalam bahasa lisan, ya, tidak mesti dalam bahasa lisan. Ya, jadi memang banyak anak, jangan murid Bu. Kita saja guru, kalau ditanya biasa tidak ada yang mau dibilang, tapi tidak tahu bagaimana caranya menyampaikan. Kan biasa ya? Begitu juga dengan murid. Jadi jangan selalu menjadikan diri kita sebagai tolak ukur. Jadi kalau kita tanya muridnya 1-2 kali, masih tidak tahu apa ngomongin anak, tidak ada jawabannya. Coba kita pelajari secara ada juga bahasa-bahasa verbal yang harus kita lihat dari murid. Oh ternyata murid ini memang dia tidak bilang tidak, tapi dari gelagatnya ternyata dia tidak suka. Berarti itu juga bentuk penolakan misalnya. Jadi seperti komunikasi itu akan bisa dibangun bukan hanya di ruang-ruang kelas, mungkin di luar kita, dari mana? Apa kita beli tadi itu di kantin? Saya kira komunikasi seperti itu juga perlu dibiasakan oleh guru agar memancing juga murid untuk bisa berkomunikasi. Karena terkadang memang ada orang tidak bisa kalau ditanya, menurut Bapak apa yang dimaksud apa itu? Padahal sebenarnya ada di kepala, tapi karena tidak terbiasa untuk menyampaikan dengan bahasa lisan, susah. Maka saya kira di sekolah ini adalah lingkup pembelajaran dimanapun kita bisa belajar dan saling mengajar, ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan pesimis bisa, ya. Bisa dengan karakter kita hari ini yang seperti ini misalnya susah untuk berdekatan itu mungkin saja memang dipengaruhi karena ada bisa juga itu sebenarnya ada kebutuhan dasar yang bisa sebenarnya tidak terpenuhi dari Bu Ihsan. Kalau kita mau analisis ya, mungkin ada kebutuhan dasar dari kita sendiri sebagai guru yang tidak terpenuhi sehingga kita susah menerima orang lain dengan kekurangan orang. Itu juga sebenarnya
kebutuhan juga itu. Jadi jangan selalu murid dulu yang dijadikan ini. Coba kembali ke diri kita. Tadi saya menyampaikan 5 kebutuhan dasar. Semua orang kan punya passionnya masing-masing ya. Semua orang punya passionnya masing-masing. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Bukan berarti tidak bisa. Jadi guru itu belajar sepanjang hayat ya kita. Karena saya juga dalam proses belajar, tergerak, bergerak dan untuk menggerakkan, sama-sama saling menggerakkan ya. Saya kira seperti itu Bu Ihsan. Saya kembalikan ke moderator. Sudah waktunya bagaimana Bapak Ibu? Ya, terima kasih.